Halo dan selamat datang kembali. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat fundamental ya. Sesuatu yang kita semua lakukan setiap hari. Apa tuh? Mencoba memahami dan seringnya ya, salah memahami orang lain. Pernah nggak sih Anda berpikir, kenapa kadang susah banget ya untuk benar-benar mengerti sudut pandang orang lain? Oh, tentu saja. Apalagi yang pandangannya beda jauh sama kita. Nah, itu dia. Dan sumber yang kita bahas kali ini, bab kelima dari buku Erik Schonstrom, Wild Curiosity, itu langsung menohok ke jantung persoalan itu. Judulnya, Empati, Konflik, dan Upaya Mengenal Sesama. Betul. Dan ini bukan sekedar bacaan yang bikin kita merasa, oh ayo jadi orang baik. Bukan. Ini menantang cara kita berpikir soal empati itu sendiri. Tepat sekali. Jadi misi kita kali ini adalah menggali hubungan yang rumit antara rasa ingin tahu, lalu empati, dan peran krusial dari pengalaman langsung untuk menjembatani jurang di antara kita. Dan Schonstrom memulainya dengan contoh yang sangat kuat. Serangan Charlie Hebdo di Paris, peristiwa itu kan langsung memecah dunia. Tiba-tiba ada kubu-kubu dengan pandangan yang saling bertentangan keras. Betul. Nah, ini jadi titik awal yang sempurna untuk pertanyaan besar kita. Gimana caranya kita bahkan bisa mulai memahami orang-orang yang pandangannya berseberangan total sama kita? Terutama di tengah konflik yang panas gitu. Dan argumen buku ini adalah, jawabannya bukan sekedar, ayo kita bersikap lebih baik, atau coba lebih toleran. Bukan. Bukan sesederhana itu ya. Rasa ingin tahu yang mendalam. Yeah. Jadi, yuk kita bedah bareng-bareng. Apa sih sebenarnya empati sejati itu? Dan gimana rasa ingin tahu bisa jadi mesinnya? Oke, mari kita mulai dari dasar, konsep empati. Buku ini langsung menggarisbawahi kalau empati itu bukan simpati, bukan juga rasa kasihan. Kelihatannya mirip, tapi ini beda banget. Iya, dampaknya jauh berbeda. Ada contoh yang, sangat mengena di sini. Tentang seorang teman penulis bernama Jane, ibunya meninggal dalam kecelakaan mobil. Betul. Kalau kita bersimpati, kita merasa kasihan pada Jane, kita mungkin bilang, aku turut berduka cita, terus kita membayangkan betapa sedihnya kita kalau itu menimpa kita. Fokusnya masih di kita ya. Masih di kita, perasaan kita yang kita proyeksikan ke situasinya dia. Nah, disitulah bedanya. Empati menurut sumber ini menuntut lompatan yang jauh lebih besar. Untuk benar-benar berempati dengan Jane, kita nggak cuma bayangin perasaan kita di posisinya. Bukan. Kita harus mencoba menjadi Jane. Coba deh Anda bayangkan sejenak. Merasakan trauma seumur hidup setiap kali masuk mobil. Mendengar suara decitan ban di jalan yang langsung bikin jantung berdebar. Tepat. Gimana tindakan yang buat kita biasa aja, seperti menyetir, buat dia itu jadi pengingat konstan akan kehilangan yang begitu mendalam. Contoh tadi itu benar-benar kena ke intinya. Empati sejati itu bukan merasakan untuk seseorang, melainkan sebuah upaya untuk merasakan sebagai seseorang. Dan itu kerja keras mental loh. Simpati itu gampang, kita bisa merasakannya dari sofa yang nyaman. Tapi empati yang digambarkan di sini, itu menuntut kita keluar dari zona nyaman pikiran kita. Benar, dan lompatan imajinasi ini menurut Schonstrom dipicu oleh apa yang dia sebut rasa ingin tahu antar pribadi. Rasa ingin tahu antar pribadi. Atau rasa ingin tahu sosial ya. Bisa dibilang begitu. Jadi pada dasarnya ini ketertarikan yang tulus pada cara kerja pikiran dan pengalaman orang lain. Dorongan untuk ngerti apa sih yang bikin mereka begitu, apa cerita di balik tindakan mereka. Dan ini bukan cuma teori, ada contoh nyatanya. Project Potential yang didirikan oleh Zubin Sharma di pedesaan India. Iya, Project Potential ini kan pada dasarnya program pendidikan untuk memberdayakan masyarakat pedesaan. Sharma ini melihat salah satu kendala terbesar di sana itu kurangnya rasa ingin tahu. Oh iya. Banyak yang terkekang sama kewajiban sosial yang kaku, pola pikiran nggak fleksibel. Jadi dia coba pendekatan yang beda. Dia memperkenalkan gaya belajar berbasis rasa ingin tahu. Jadi, penduduk setempat didorong untuk bertanya, menyelidiki, dan cari solusi untuk masalah mereka sendiri. Tapi hasil yang paling mengejutkan bukan soal akademisnya kan? Justru efeknya pada hubungan sosial mereka. Konflik antar pribadi di antara para relawan yang tadinya saling anggap musuh bebuyutan menurun drastis. Betul. Sharma bahkan cerita spesifik tentang dua relawan yang tadinya saling benci, malah jadi sahabat karib. Kok bisa? Karena proses penyelidikan bersama itu memaksa mereka untuk saling mendengarkan. Mereka harus paham perspektif satu sama lain untuk bisa pecahin masalah bareng. Nah, rasa ingin tahu bersama itu secara nggak langsung membangun jembatan empati. Ini menarik sekali.
Jadi, rasa ingin tahu yang terstruktur, yang diarahkan, itu bisa secara langsung mengurangi konflik. Bukan lagi konsep abstrak. Tapi, saya jadi mikir ya, apa metode ini bisa diterapkan di luar konteks pedesaan India itu? Misalnya, gimana bentuknya di lingkungan kantor yang kompetitif? Atau di tengah debat keluarga yang panas pas lagi makan malam? Itu pertanyaan yang pas banget. Konteksnya jelas beda, tapi prinsip dasarnya bisa jadi universal. Di kantor, misalnya, daripada langsung nyalahin tim lain karena ada masalah, Yang biasanya terjadi. iya kan? Mungkin bisa dimulai dengan sesi penyelidikan bersama yang tulus. Oke, kita lupain dulu siapa yang salah, apa yang sebenarnya terjadi dari sudut pandang kalian. Apa yang kami nggak lihat? Mengganti bahasa tuduhan dengan bahasa penyelidikan. Tepat, seperti yang Sharma lakukan. Bisa jadi itu langkah pertama untuk memupuk empati, bahkan di lingkungan yang paling nggak terduga. Oke, saya paham. Jadi rasa ingin tahu itu kuncinya untuk membangun empati, meredakan konflik. Tapi ada satu hal yang ganjal di pikiran saya. Apa tuh? Bukannya kadang-kadang semakin kita tahu tentang seseorang, kita malah jadi kurang suka sama mereka? Saya yakin semua orang pernah ngalamin ini. Iya. Ketemu orang yang kelihatannya hebat, tapi pas kenal lebih dekat, kok jadi biasa aja? Atau malah nyebelin? Anda baru saja menyentuh sebuah paradoks yang sangat menarik yang dibahas di buku ini. Nah, disinilah pembahasannya jadi benar-benar berlawanan dengan intuisi. Gimana tuh? Sean Strom mengutip penelitian dari psikolog sosial Gianna Frost. Dia menemukan sesuatu yang mengejutkan. Ambiguitas artinya nggak tahu banyak tentang seseorang justru bisa bikin kita lebih suka sama mereka pada awalnya. Tunggu. Jadi, nggak tahu apa-apa tentang seseorang, malah bisa bikin kita lebih suka. Itu kan kebalikan total dari semua yang biasa kita dengar. Aneh kan? Kok bisa begitu sih? Judul penelitian Frost aja udah provokatif. Lebih sedikit itu lebih baik, daya pikat ambiguitas atau mengapa keakraban melahirkan penghinaan. Wow, Logikanya begini, saat kita cuma punya sedikit informasi tentang seseorang, otak kita itu cenderung ngisi kekosongan itu, dan kita ngisinya pakai apa? pakai asumsi kita sendiri. Tepat, dengan asumsi-asumsi positif dan proyeksi dari diri kita sendiri. Jadi, kita berasumsi selera humornya sama, suka film yang sama, punya nilai-nilai yang sama dengan kita. Kita pada dasarnya jatuh cinta sama versi ideal dari orang itu yang kita ciptakan sendiri di kepala kita. Tepat sekali. Buku ini ngasih analogi fiksi yang bagus. Bayangin Anda dengar tentang tokoh novel yang keren, katakanlah Holden Caulfield dari The Catcher in the Rye. Dari deskripsi singkat, Anda dengar dia itu pemberontak, cerdas, anti kemapanan. Anda mungkin langsung suka dengan gagasan tentang dia. Karena Anda mengisi semua detail yang kosong itu dengan citra pahlawan idola versi Anda. Tapi, kemudian, Anda beneran baca bukunya. Dan Anda menemukan kalau Holden Caulfield itu sebenarnya remaja yang penuh keluh kesah, sedikit cengeng, dan sangat depresif. Realitas yang lebih detail itu mungkin menghancurkan citra ideal yang udah Anda bangun. Perbedaan-perbedaan mulai kelihatan, dan rasa suka saya bisa jadi berkurang. Dan ini berlaku di kehidupan nyata. Coba pikirkan profil kencan online. Kita lihat beberapa foto bagus dan bio yang ditulis cerdas. Lalu kita bangun seluruh narasi tentang betapa sempurnanya orang ini. Betul, rasa ingin bau kita terpicu oleh misteri itu. Tapi seiring kita dapat info lebih banyak lewat obrolan dan pertemuan, ambiguitasnya hilang. Kita mulai lihat kenyataannya yang mungkin nggak seindah fantasi kita. Ini benar-benar mengubah cara saya memandang interaksi awal. Jadi, perasaan klik pas pertama kali ketemu seseorang, itu mungkin lebih banyak cerita soal imajinasi dan harapan kita sendiri ya. Bisa jadi begitu. Bukan tentang orang itu. Wah, itu pemikiran yang cukup mengejutkan dan sedikit bikin gak nyaman jujur saja. Tepat. Jadi ini membawa kita ke dilema intinya. Kalau ambiguitas bisa memicu ketertarikan, tapi pengetahuan yang lebih dalam bisa menguranginya, terus gimana caranya kita membangun empati yang tulus dan langgeng? Bagaimana kita bisa bergerak melampaui proyeksi diri kita sendiri untuk benar-benar memahami orang lain apa adanya? Nah, disinilah sumber ini beralih ke solusi yang paling kuat. Dan mungkin yang paling sulit. Pengalaman langsung. Buku ini banyak mengutip penulis perjalanan terkenal, Rolf Potts. Ya, Potts berargumen bahwa tidak ada yang bisa menggantikan pengalaman berada di dunia orang lain untuk membangun pemahaman yang otentik.
Dia punya pandangan yang sangat menarik tentang ini. Apa katanya? Dia bilang, bepergian, apalagi ke tempat yang sangat asing, itu menempatkan kita dalam kerangka berpikir seperti anak kecil. Tiba-tiba, semua asumsi kita tentang cara kerja dunia itu nggak berlaku lagi. Saya suka sekali dengan ide itu. Saat berada di tempat asing, kita jadi rentan. Betul. Kita nggak tahu bahasanya, nggak paham adatnya. Kita harus bergantung pada kebaikan orang asing untuk hal-hal paling sederhana, kayak nyari jalan atau pesan makan. Nah, dalam keadaan rentan itulah, kata Potts, kita dipaksa untuk benar-benar mengamati dan belajar, persis seperti anak kecil. Dan dari kerentanan itu muncul sebuah wawasan kunci, kutipan yang sangat kuat dari Potts. Melalui orang lain, Anda menemukan keanehan diri Anda sendiri. Itu dia, pergeseran perspektif yang fundamental. Tepat. Dia pakai contoh sereal sarapan yang brilian. Buat kebanyakan dari kita, makan sereal renyah dengan susu sapi dingin itu normal banget buat sarapan kan? Sangat normal. Saya nggak pernah mikir 2 kali soal itu. Tapi Potts nunjukin, di banyak tempat lain di dunia, gagasan itu aneh banget. Makan biji-bijian kering yang direndam dalam cairan dari kelenjar hewan lain untuk memulai hari. Kalau dipikir-pikir, emang agak aneh ya. Ya juga ya. Dan kesadaran itulah momen ketika Anda sadar bahwa normal Anda itu adalah aneh bagi orang lain. Itulah benih empati. Menurut Potts, iya, Anda berhenti melihat cara hidup Anda sebagai standar universal. Anda mulai melihatnya cuma sebagai salah satu dari banyak kemungkinan. Pergeseran perspektif ini mustahil didapat hanya dari baca buku atau nonton film. Anda harus merasakannya. Ini mengingatkan saya pada pengalaman pribadi saat mencoba gabung komunitas baru, di mana saya nggak kenal siapa-siapa. Tiba-tiba saya harus nanya, permisi toilet di mana? Atau, ini cara kerjanya gimana? Kerentanan-kerentanan kecil ya. Iya, dan itu membuat saya lebih menghargai orang di sekitar dan lebih sadar akan dinamika sosial yang biasanya saya anggap remeh. Persis. Dan Potts menghubungkan semua ini kembali ke insiden Charlie Hebdo yang kita bahas di awal. Oh iya, gimana hubungannya? Dia berpendapat karena pengalamannya bepergian dan tinggal di berbagai negara mayoritas Muslim, dia nggak bisa melihat mereka sebagai satu kelompok yang seragam. Monolitik. Dia nggak lihat sebuah karikatur atau berita utama. Dia melihat individu. Dia melihat teman-temannya, orang yang pernah berbagi makan dengannya, penjual di pasar tempat dia nawar. Orang-orang nyata dengan kehidupan yang kompleks. Pemahaman yang bernuansa itu datang dari pengalaman nyata, bukan dari abstraksi media. Dan itulah yang menyatukan semua elemen yang kita diskusikan ya. Benar, pengalaman langsung yang membuat kita rentan itu akan memicu rasa ingin tahu yang paling tulus. Nah, rasa ingin tahu itu kemudian membangun pemahaman yang jauh lebih dalam dan berempati tentang orang lain. Pemahaman yang melampaui asumsi positif yang kita buat dalam ambiguitas. Dan juga melampaui stereotip negatif yang sering kita dengar. Jadi, kalau kita rangkum, tampaknya empati sejati itu bukanlah perasaan pasif yang tiba-tiba muncul. Ini adalah sebuah proses aktif, sebuah keterampilan yang perlu terus-menerus diasah. Didorong oleh rasa ingin tahu yang tulus. Dan ditempa melalui pengalaman langsung yang seringkali nggak nyaman. Tepat. Ini menunjukkan bahwa untuk benar-benar memahami satu sama lain, terutama mereka yang dunianya tampak asing atau yang pandangannya kita tentang, kita nggak bisa cuma menyerap informasi tentang mereka dari jauh. Membaca artikel, nonton dokumenter, itu semua ada gunanya. Ada, tapi itu nggak akan pernah bisa menggantikan percikan pemahaman yang muncul dari suatu bentuk pengalaman bersama. Sekecil apapun itu. Kita harus berani keluar dari gelembung nyaman kita dan membiarkan diri kita sedikit rentan. Seperti kata Potts, membiarkan kenormalan kita ditantang. Dan dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Hanya dengan begitu kita berhenti melihat orang lain sebagai representasi ideologi atau kelompok. Dan mulai melihat mereka sebagai individu yang kompleks dan penuh nuansa. Sama seperti diri kita. Dan ini meninggalkan kita semua dengan sebuah pemikiran penutup. Sumber ini kan banyak menghubungkan tumbuhnya empati dengan pengalaman besar seperti bepergian ke negeri jauh. Itu memang sangat kuat dampaknya. Sangat kuat. Tapi gimana kalau kesempatan terbesar untuk melatih otot empati kita itu nggak berada di tempat-tempat eksotis? Penulis buku ini, di bagian lain, cerita tentang bagaimana dia mencoba memupuk rasa ingin tahu bahkan terhadap orang-orang di rapat balai kota yang paling membosankan. Oh ya? Dia bertanya-tanya, apa ya cerita di balik keluhan orang ini tentang lubang di jalan? Apa yang bikin dia begitu peduli? Mungkin disitulah letak tantangan sesungguhnya bagi Anda. Coba pikirkan kehidupan Anda sehari-hari.
Gimana kalau kesempatan terbesar untuk berempati justru ada dalam pilihan sadar kita untuk secara aktif ingin tahu tentang orang-orang yang kita temui setiap hari? Barista yang membuat kopi Anda setiap pagi. Rekan kerja yang pendiam di sudut ruangan, atau bahkan orang yang baru saja Anda perdebatkan di media sosial. Kesenjangan kecil dan ambigu apa dalam pemahaman Anda tentang orang-orang di sekitar Anda saat ini? Celah-celah kosong yang biasanya Anda isi dengan asumsi atau stereotip. Bagaimana jika hari ini Anda memilih untuk mengisi setidaknya satu dari celah itu bukan dengan asumsi, Melainkan dengan pertanyaan dan rasa ingin tahu yang tulus. Mungkin di sanalah perjalanan menuju pemahaman yang lebih dalam dimulai.